Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin dengan NIM A321246061 dari kelas B, dengan dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang kewajiban dasar dan hak dasar. Baik, yang pertama itu ada apakah hak dasar yang tercantum dalam konstitusi sudah cukup menjamin perlindungan HAM dalam praktiknya? Belum sepenuhnya hak dasar dalam konstitusi sudah memberikan jaminan normatif terhadap HAM, tetapi pelanggaran masih dapat terjadi jika aparat tidak profesional dan sistem hukum tidak berjalan adil. Sudah, namun bersifat terbatas. Konstitusi telah mengatur hak-hak dasar secara jelas sebagai pedoman negara, tetapi perlindungan HAM akan efektif hanya jika didukung kebijakan nyata, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat. Baik, selanjutnya ada jika sistem individu memiliki hak yang sama, bagaimana cara menyelesaikan konflik ketika ada seseorang yang melanggar hak orang lain? Baik, konflik hak diselesaikan dengan prinsip keseimbangan karena hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Jika terjadi benturan, penyelesaiannya dilakukan melalui aturan hukum, musyawarah, dan penegakan keadilan. Negara berperan sebagai penegak agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketertiban umum tetap terjaga. Baik, selanjutnya, solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah jika program MBG memotong anggaran pendidikan dalam penerapan kebijakannya? Baik, solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menata uang prioritas anggaran sehingga program MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah bisa mencari sumber pendanaan alternatif, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan transparansi agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan tujuan kebijakan tercapai. Baik, selanjutnya ada mengintip dari kasus yang diangkat oleh saudara Samuel terhadap kasus pembacokan di UIN Riau. Mengingat kasus tersebut melanggar hak orang lain untuk hidup lebih aman, mengapa kesadaran segelintiran masyarakat terhadap hak asasi manusia sering sekali lebih rendah? Apakah ini menjadi kegagalan pendidikan hak asasi manusia itu sendiri? Baik, menurut saya pribadi, rendahnya kesadaran HAM terjadi karena banyak orang hanya memahami HAM secara teori, bukan sebagai sikap hidup. Faktor emosi dan lingkungan membuat orang mudah melanggar hak orang lain. Ini menunjukkan pendidikan HAM belum gagal, tetapi belum efektif membentuk kesadaran dan karakter. Baik, inilah singkat materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.